Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hanya di antara hari-hari bahagia, Jin Hao dikejar dari belakang, dan sambil berlari, dia berteriak keras, "Pak, tolong tetap." Mendengar suara Jin Hao, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat Jin Hao, dan kemudian dengan tegas berkata, "Kamu kembali, kami adalah takdir, kami tidak bisa memaksa." Setelah berbicara, Zhu Hengyu tidak berkata apa-apa, membawa Yan Hui di punggungnya, dan berjalan di sepanjang jalan. Jin Hao tiba-tiba menjadi cemas. Tapi ketika Jin Hao ingin mempercepat langkahnya untuk mengejar ketinggalan, Dutian tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Menghadapi intersepsi Dutian, Jin Hao tidak berani menentang, tidak peduli seberapa berani dia. Namun, wajah Jin Hao penuh dengan ketidakpuasan dan kebencian. Melihat semangat juang di wajah Jin Hao, Dutian sepertinya melihat dirinya saat itu. "Aku tidak mencoba merusak perbuatan baikmu, tetapi jika kamu memikirkan urusan hari ini, kamu benar-benar tidak memiliki berkah itu." Jin Hao terkejut ketika mendengar kata-kata Dutian. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Tetapi dia tidak memikirkan berapa banyak peluang yang dia lewatkan dengan cara ini. Pertama-tama, meskipun dia beruntung berdiri dan mendapatkan kesempatan yang paling berharga, dia tidak punya uang di sakunya. Ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada nasib antara dia dan Zhu Hengyu. Ketika Jin Hao membuat keputusan yang menentukan, dia mengeluarkan liontin giok yang berbudaya di tangannya dan menjualnya di tempat. Tapi jelas, semua orang berpikir bahwa Jin Hao dan Zhu Hengyu adalah pembohong. Tidak ada yang mau membayar liontin giok suetnya. Ini adalah bukti kedua bahwa tidak ada nasib antara dia dan Zhu Hengyu. Untungnya, ketulusan Jin Hao mengganggu Zhu Hengyu dan bersedia memberinya kesempatan. Tapi, jelas, nasib antara Jin Hao dan Zhu Hengyu terlalu dangkal. Ayah bayi Jin Hao benar-benar berbakat. Orang biasa yang memiliki mata tetapi tidak tahu Taisan mencibir pada Zhu Hengyu, dan bahkan menyebut Zhu Hengyu pembohong besar. Zhu Hengyu baik dan malu, mengingat ketulusan Jin Hao, dan memberinya kesempatan ini. Tetapi karena ini, ia hampir merusak reputasinya dan menjadi pembohong besar. Pepatah lama berjalan dengan baik, ada waktu yang berulang, bukan waktu yang berulang. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk menentang kehendak Tuhan untuk mengajarkan pengetahuan unik Jin Hao. Belum lagi, Jin Hao tidak punya uang. Bahkan jika ada, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya menarik janjinya. Mereka semua dikritik sebagai pembohong besar, dan sangat penting untuk membatalkan transaksi ini. Menepuk bahu Jin Hao, Dutian berkata, "Ajari kamu sesuatu. Liku-liku sudah cukup untuk menunjukkan bahwa nasib di antara kamu terlalu dangkal, jadi kamu harus menyerah." Setelah berbicara, Dutian menepuk bahu Jin Hao lagi, lalu berbalik dan mengejar ke arah Zhu Hengyu. Menonton Zhu Hengyu dan Dutian pergi dengan cepat, Jin Hao duduk di tanah, matanya penuh keputusasaan. Di dunia 5 elemen yang terbalik ini, sebagai anak dari keluarga biasa, hal terpenting adalah memanfaatkan kesempatan itu. Dalam kehidupan ini, tidak banyak peluang yang menjadi milik mereka. Jika ada peluang yang terbatas dan Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, maka Anda akan menemui ajal seumur hidup dan hanya bisa diketahui. Ambil Dutian. Dia sebenarnya hanya anak pedesaan biasa. Saat itu, Dutian hanya baik, dan menyelamatkan seorang biarawan yang terluka yang akan mati. Setelah beku itu pulih, dia mengajar Dutian serangkaian latihan. Berdasarkan serangkaian latihan itulah semua jenius memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang percobaan dan medan perang runtuh resmi. Dengan keberuntungan, semua jenius telah datang hari ini selangkah demi selangkah. Dapat dikatakan bahwa jalan menuju langit adalah satu-satunya jalan untuk semua anak miskin. Sebelumnya, Jin Hao tidak tahu identitas Dutian, jadi dia sudah percaya pada Zhu Hengyu. Sekarang dia tahu identitas Dutian, Jin Hao secara alami lebih memperhatikannya. Penguasa kota yang bahkan menjadi langit sangat menghormati Zhu Hengyu, belum lagi bahwa dia adalah pria kecil yang gemuk tanpa apa-apa. Bagaimana melakukan? Apa yang harus dia lakukan? Setelah beberapa saat, dia tertegun. Melihat ketiga sosok Zhu Hengyu, mereka hampir menghilang dari pandangan. Jin Hao dengan ganas bangkit dan mengejar ke arah Zhu Hengyu. Sambil berjalan, Zhu Hengyu sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dan melirik ke arah Jin Hao. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya. Hati Zhu Hengyu juga sangat kontradiktif. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Zhu Hengyu begitu ibu mertua, begitu muda begitu tiada henti. Itu tidak cukup untuk menyelamatkan Yan, dan sulit untuk memberitahu pria kecil yang gemuk itu. Tetapi sebenarnya, bagaimana Yan Hui mengesampingkan? Ini sedikit gemuk, tetapi menarik perhatian Zhu Hengyu.
Pria kecil yang gemuk ini tidak hanya fleksibel dalam pikiran dan pikirannya yang cerdas, tetapi juga memiliki mata yang tajam, penuh semangat petualangan, dan dapat dengan tajam menangkap peluang. Orang seperti itu, selama dia tidak mati, dia akan menjadi atmosfer di masa depan. Tentu saja, hanya menjadi fleksibel dalam pikiran, cerdas, bermata tajam, dan penuh semangat petualangan, Zhu Hengyu tidak akan seperti ini. Meskipun tidak banyak orang seperti itu, pasti tidak banyak. Yang paling penting, Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat tekstur kulit yang aneh pada kulit Jin Hao dari jarak dekat. Orang lain yang mungkin tidak mengerti apa arti bentuk dan tekstur kulit ini. Tekstur kulit ini menunjukkan bahwa Jin Hao memiliki garis keturunan yang membuat iri Zhu Hengyu. Dan hal yang paling langka adalah garis keturunannya adalah garis keturunan lengkap yang sepenuhnya terbangun. Nenek moyang Jin Hao ini harus menjadi kekuatan super untuk mendominasi sisi. Pada zaman kuno, dulu ada makhluk purba liar yang sangat menentang langit. Pada saat itu, Zhu Qilin berperang melawan leluhur garis keturunan ini selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, tentu saja kekuatan Zhu Qilin bahkan lebih baik. Nenek moyang garis keturunan ini bahkan tidak bisa dikalahkan. Dalam keputusasaan, dia harus meringkuk menjadi bola dan berbaring di sana berpura-pura mati. Tentu saja leluhur Qilin tidak akan membiarkannya pergi. Ren Zhu Qilin dibombardir selama 3 hari 3 malam, tetapi leluhur garis keturunan ini tidak terluka. Pada akhirnya, Zhu Qilin sangat marah sehingga dia berubah menjadi tubuhnya, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Satu gigitan, hasilnya jauh melampaui harapan semua orang. Zhu Qilin itu menggigit mulutnya penuh darah. Selain itu, darahnya masih milik Zhu Qilin. Tak perlu dikatakan, pemenang utama pertempuran itu pasti Zhu Qilin. Nenek moyang dari garis keturunan ini, mengambil keuntungan dari leluhur Qilin yang tidak memperhatikan, lolos. Dan Zhu Qilin tidak memiliki cara yang baik untuk menghancurkan baju besi lawan. Karena itu, saya terlalu malas untuk terus mengejar. Nenek moyang dari jenis darah inilah yang dapat membuat kekuatan tingkat leluhur menjadi tak berdaya. Kalau tidak peduli seberapa sabar Zhu Hengyu, itu tidak akan terjadi. Sekarang fakta-fakta tampaknya telah terbukti. Pria kecil gemuk ini memiliki nasib yang sangat dangkal dengannya. Zhu Hengyu tidak terlalu kuat. Karena mereka tidak memiliki nasib, lupakan saja. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu berhenti di depan sebuah restoran. Mencium aroma makanan yang berhembus dari restoran, Zhu Hengyu dengan lembut menghirup hidungnya, lalu mengangguk puas dan berkata, "Oke, ini saja." "Apa? Rumah ini?" Melihat Zhu Hengyu telah memilih restoran sederhana yang bahkan bisa digambarkan sebagai kasar, saya terkejut untuk sementara waktu. Dutian tidak ingat berapa lama dia belum makan di toko jalanan seperti itu. Terlepas dari hal lain, kondisi sanitasi saja tampaknya tidak terlalu baik. Jangan selalu melihat dunia dengan kesombongan dan prasangka. Ada banyak hal yang belum kamu cicipi sendiri, dan kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya. Sambil berbicara, Zhu Hengyu melangkah ke restoran. Begitu dia memasuki pintu, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, "Bawakan aku salah satu ayam tua yang direbus di pancimu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pria muda di toko buru-buru menyapanya. Ekspresi minta maaf kepada Zhu Hengyu, "Oh, terima kasih atas cinta kasihmu pada toko kecil, tapi ayam tua di dalam pot dipesan oleh pelanggan lain, tidak terlalu baik." Meskipun bocah itu belum menyelesaikan kata-katanya, arti kata-katanya sangat jelas. Melihat adegan ini, Dutian tiba-tiba mengerutkan kening. Diubah menjadi penguasa kota lain. Di kota Anda sendiri, di wilayah Anda sendiri. Seseorang berani memperlakukan tamunya yang terhormat perlahan-lahan, itu hanya mencari kematian. Aku takut dia akan segera marah dan memanggil bos lawan dan memberinya persetujuan yang sengit. Tapi Dutian jelas bukan orang seperti itu. Apa yang orang katakan dan lakukan semua didasarkan pada alasan. Tidak peduli seberapa tinggi status dan status Dutian, dia tidak bisa sombong. Dan yang paling penting, berdasarkan pengalaman dan pelajaran sebelumnya, Zhu Hengyu tidak suka menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Hal-hal harus dilakukan, tetapi kita harus memperhatikan metodenya. Diam-diam memalingkan matanya dan menatap Zhu Hengyu. Ketika saya melihatnya, Zhu Hengyu menatapnya sambil tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Dutian mengerti dalam sekejap. Jelas, Zhu Hengyu memikirkan maksudnya dengan hati-hati dan merasakannya dengan jelas. Ketahuilah niatnya untuk mengejarnya dan mengundangnya makan malam. Namun, jelas sekali, Zhu Hengyu tidak memiliki perasaan baik terhadap Dutian, tetapi dia juga tidak memiliki ketidaksukaan. Adapun cara bergaul di masa depan itu tergantung pada kemampuan Dutian. Masalah di depannya adalah ujian untuk Zhu Hengyu. Jika Anda menanganinya dengan baik, hati Zhu Hengyu secara alami akan memberinya poin ekstra. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, kesan Zhu Hengyu tentang dia sangat berkurang. Antara berpikir, Dutian menghadapi toko yang tidak terlalu lebar, dan selusin pelanggan berkata, "Saya tidak tahu pria mana yang memesan ayam rebus. Saya tidak tahu apakah saya bisa memberikannya kepada adik lelaki saya." Mendengar kata-kata Dutian, orang-orang di toko tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan menatap Zhu Hengyu.
Segera, salah satu dari mereka berpakaian indah dan seharusnya tidak berada di sini. Seorang pria parubaya berpakaian seorang pengusaha mengangkat tangannya dan berkata, ayam rebus adalah yang saya inginkan. Setelah menemukan Tuhan, Dutian berjalan dengan senyum di wajahnya. Ketika dia mendekat, Dutian duduk di dekat pria parubaya berpakaian sebagai pengusaha. Lihat, kita punya pasien di sana. Bisakah kamu mentransfer ayam rebus ini kepada kami terlebih dahulu? Menghadapi permintaan Dutian, pria itu berpakaian ketika pengusaha kaya itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, apa yang salah dengan pasien? Aku akan mati setelah beberapa saat. Apakah ini direbus sebelum masih menjadi ramuan? Mendengar kata-kata pengusaha kaya itu, dia hanya bisa marah. Orang ini, bagaimana berbicara seperti petasan, tersedak ketika dia berbicara, dan tidak bisa berbicara dengan baik. Namun, sekarang dia yang ingin bertanya kepada orang lain, meskipun dia depresi, tetapi dia tidak mudah menyinggung orang lain. Sambil tersenyum sopan, Dutian berkata dengan tulus, Anda tahu, kami benar-benar membutuhkan sup ayam ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan membiarkan kami. Aku akan punya urusan penting untuk dibahas segera, dan aku tidak punya waktu untuk menunggu panci berikutnya, jadi aku minta maaf, aku tidak bisa membuat panci sup ayam ini, kata pengusaha kaya itu dengan sedih. Mendengar apa yang dikatakan pengusaha kaya itu, dia tidak bisa berkata-kata. Sementara otak berjalan cepat, Tian berkata, saya tidak tahu, bisnis apa yang akan Anda bicarakan. Jika saya bisa, sebelum menunggu hari untuk selesai berbicara, pengusaha kaya itu berubah menjadi ekspresi menghina, bisnis apa yang ingin saya diskusikan, ini adalah rahasia dagang, bagaimana saya bisa memberitahu Anda dengan santai, apakah Anda minum terlalu banyak atau tidak mabuk. Dutian terdiam lagi. Saya bisa melihat semuanya. Ini adalah pria yang kaya dan tidak baik, toh tidak mungkin menjualnya. Melihat Dutian malu dan tidak bisa maju atau mundur, Zhu Hengyu mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Memutar kepalanya, Zhu Hengyu menghadap keluar toko, mengecilkan tangannya, dan Jin Hao, yang tidak tahu apakah dia harus masuk atau tidak, berkata, kemarilah. Cepat berlari ke restoran, Jin Hao berkata, apa pesanan Anda, Tuan? Melihat Jin Hao dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, aku sudah tahu niatmu, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Zhu Hengyu dengan keras kepala berkata kepada pengusaha kaya itu, aku akan memberimu 100 napas waktu. Jika kamu berhasil membujuknya untuk membiarkan dia memberikan sup ayam, aku bisa melupakan semua ketidakbahagiaan sebelumnya. Tuan, kamu bisa menganggap ini serius. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Hao tiba-tiba menyalakan matanya. Jika aku tidak bermaksud apa-apa, bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Hao menamparkan mulutnya dengan keras dan berkata sambil tersenyum, jangan kaget, Tuan, mulutku selalu terbiasa. Sambil berbicara, Jin Hao menoleh untuk melihat pengusaha kaya, tersenyum dan berkata, Pak, tunggu saya di sini, saya akan kembali. Jin Hao berlari sebentar, tetapi alih-alih berlari ke pengusaha kaya, dia berlari ke pintu yang menuju ke dapur belakang. Terdengar suara berdengung berisik di dapur, siapa kamu? Dapurnya berat, tidak ada pemalas yang diizinkan masuk, cepatlah. Jin Hao didorong keluar dengan malu-malu di tengah omelan berisik. Namun, meskipun dia diusir, wajah Jin Hao penuh senyum. Tersenyum dan berlari ke pengusaha kaya, Jin Hao menjilat wajahnya dan berkata, maaf, panci sup ayam di dapur belakang sudah diludahi oleh saya. Mendengar kata-kata Jin Hao, pengusaha kaya itu tertegun. Anak ini terlalu hina, bahkan memainkan tangan ini. Tidak hanya pengusaha kaya, tetapi bahkan Dutian, juga dikagumi. Tangan ini terlalu tak tahu malu. Tetapi apakah dia tidak takut bahwa pengusaha kaya tidak akan membelinya? Dapat dilihat dari pakaian pengusaha kaya bahwa mereka tidak kekurangan uang. Bahkan jika kamu meludah, aku lebih baik jatuh daripada membiarkannya. Tapi yang diharapkan Dutian adalah mengenai tindakan Jin Hao, pria yang berpakaian sebagai pengusaha kaya itu bahkan tidak marah. Tanpa diduga, kamu sama sekali tidak meludahi sup ayam, kan melihat Jin Hao, kata bisnis kaya itu. Ini, hehe, kamu benar-benar terlalu pintar, kamu masih tidak bisa membodohi kamu. Yang ini, melihat Jin Hao mengaku sangat bahagia, Dutian tercengang lagi. Mengapa Anda mengakuinya begitu bahagia? Karena pengakuan itu sangat bahagia, bukankah serangkaian operasi hanya menyia-nyiakannya? Anda tahu, Zhu Hengyu memiliki batas waktu 100 napas. Setelah sedikit penundaan, kali ini hilang. Tepat sebelum Dutian tampak kosong, Zhu Hengyu tertawa ganas, melepas kaitan Yan Hui di punggungnya, dan berkata kepada pemuda itu, oke, jangan cepat-cepat mengambil sup ayam sajikan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, tidak hanya Dutian, tetapi bahkan anak laki-laki itu tertegun. Orang-orang belum setuju, mengapa Anda? Tiba-tiba, mata semua orang menatap pengusaha kaya itu. Menghadapi tatapan semua orang, pengusaha kaya itu memandang Jin Hao dan berkata, aku telah melihatmu dan kamu tidak meludah, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dan seperti yang bisa kamu lihat, aku bukan orang miskin. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan kesal, dan lebih suka membuangnya daripada mentransfernya kepadamu?
Dihadapkan dengan masalah pengusaha kaya, Jin Hao berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin meminta saya untuk membantu Anda menjawab pertanyaan, tetapi lihat. Suamiku, apakah Anda membawa sup ayam terlebih dahulu? Mendengar kata-kata Jin Hao, pengusaha kaya itu terkejut sejenak dan kemudian dia tertawa, dan berkata kepada pemuda itu, bawakan mereka sup ayam, tetapi saya akan menyelesaikan rekeningnya. Baik, mendengar instruksi dari pengusaha kaya, pemuda itu akhirnya menghela nafas lega. Dengan teriakan nyaring, dia berlari ke aula belakang untuk mendapatkan sup ayam. Menonton bocah itu pergi, pengusaha kaya itu memandang Jin Hao sambil tersenyum dan berkata, bagaimana, saya selalu bisa mengatakannya sekarang. Mengangguk, Jin Hao tidak memuaskan semua orang, dan berkata, seperti yang kamu katakan, kamu bisa tahu dari memakainya, kamu bukan orang miskin. Karena uangnya tidak buruk, mustahil untuk minum sup ayam itu lagi. Bahkan jika kamu 90% yakin, aku tidak meludah. Tapi masih ada 30% kemungkinan muntah. Karena itu, ada risiko. Untuk pebisnis yang berkualitas, menghindari risiko adalah pelajaran pertama dan terpenting. Dengan kekayaanmu, tidak perlu mengambil risiko ini untuk sedikit uang itu. Jika kamu benar-benar memakannya, itu akan terlalu jelek untuk menyebar. Bahkan sup ayam yang diludahi orang tidak tahan membuangnya, jadi aku meminumnya semua. Aku khawatir, evaluasi pelit tidak bisa menghindarinya. Sebagai seorang pengusaha, yang paling saya sukai adalah evaluasinya yang pelit. Orang yang serius egois dan egois. Tidak ada yang suka melakukan bisnis dengan orang seperti itu. Mengangguk dalam kekaguman, pria seperti pengusaha kaya itu melanjutkan. Tapi, bahkan jika aku tidak minum, aku bisa membuangnya, kau tahu, aku tidak ketinggalan uang itu. Begitu kata-kata pengusaha kaya jatuh, Zhu Hengyu sudah mengambil sendok dan minum sup ayam. Dengan kekayaanmu, kamu masih duduk di restoran kecil yang bobrok untuk makan malam. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu adalah generasi yang kaya. Pengusaha kaya tiba-tiba menjadi penasaran, dan berkata dengan bingung. Apa yang kamu katakan salah, pengerjaan toko ini unik di ibu kota, begitu lezat, mengapa aku tidak bisa datang? Mengangkat bahu, Jin Hao berkata, pada usiamu, pasti ada anak-anak dan perempuan. Pikirkanlah, akankah mereka datang ke sini untuk makan malam bersamamu? Mendengar kata-kata Jin Hao, pengusaha kaya itu tiba-tiba menunjukkan senyum pahit. Meskipun dia tidak berbicara, jawabannya sudah jelas. Alasan mengapa kamu dinilai sebagai generasi yang kaya justru karena kamu duduk di sini dan makan. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menyukai makanan di sini sebelum kamu membuat kekayaanmu. Meskipun aku punya uang sekarang, aku masih tidak bisa melupakan rasanya di sini. Kalau tidak, hotel-hotel mewah itu harus menjadi tempat makanmu. Baik, mengangguk kagum, pengusaha kaya itu melanjutkan, saya akui, semua tebakan Anda benar. Namun, meski begitu, kamu masih gagal menjelaskan pertanyaan yang baru saja aku miliki. Bahkan jika aku tidak bisa memakannya, aku bisa membuangnya, mengapa itu harus diberikan kepadamu? Menggelengkan kepalanya, Jin Hao berkata tidak. Kamu tidak akan. Sebagai generasi yang kaya, bahkan jika mereka punya uang, mereka tahu bahwa satu kali makan sulit didapat. Sebagai generasi kaya, kamu tidak bisa merusak makanan. Pengusaha kaya itu sedikit mengangguk, tetapi jelas bahwa kata-kata Jin Hao tidak sepenuhnya mencerminkan pikirannya. Melihat ekspresi niat pengusaha kaya itu, Jin Hao melanjutkan, tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah, dari latar belakang yang buruk, di sepanjang jalan, kamu akhirnya menjadi generasi pengusaha kaya. Sepanjang jalan, kamu pasti banyak menderita, dibodohi, dan belajar banyak pelajaran. Dari pelajaran ini, pasti ada satu, yang merupakan pelajaran yang paling membuatmu terkesan, dan kamu tidak berani mengulanginya setelah mati. Melihat Jin Hao dengan penuh semangat, pedagang kaya itu berkata, katakan, pelajaran apa itu? Jika Anda melakukannya dengan benar, semua konsumsi Anda akan dikreditkan kepada saya. Melihat pengusaha kaya itu tampak bersemangat. Jin Hao tersenyum dan berkata, pelajarannya adalah apapun yang terjadi, Anda jangan pernah menjadi sombong. Setelah situasinya tidak menguntungkan, Anda harus mematahkan pergelangan tangan dan menghentikan kehilangan waktu. Mendengar kata-kata Jin Hao, pengusaha kaya itu mengangkat kepalanya dengan tajam dan tertawa. Di tengah tawa, pengusaha kaya itu memandang Jin Hao dengan antusias, dari keluarga mana Anda berasal? Apakah Anda punya mertua? Apa, yang ini? Menghadapi pertanyaan dari pengusaha kaya, Jin Hao tiba-tiba menarik kepalanya karena malu. Meskipun ia telah mencapai usia pernikahan, semua energinya dicurahkan untuk berkultivasi, dan ia tidak ingin menikah terlalu dini. Melihat malu Jin Hao, pebisnis kaya menjadi semakin menyukainya. Dia meringkas sedikit pengalaman dan pelajaran sepanjang hidupnya, tetapi dijelaskan oleh seorang anak lelaki. Mungkinkah dikatakan bahwa di dunia ini, apakah benar-benar jenius yang tidak bisa belajar? Ini terlalu mempesona. Melihat Jin Hao, pengusaha kaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya katakan, saya hanya seorang anak perempuan, dan orang yang melahirkan benar-benar Huarong Yuemei, Anda menikahinya, saya berjanji kepada Anda.
Benar-benar tidak dapat menahan antusiasme pengusaha kaya, Jin Hao menggenggam tinjunya dan berkata dengan canggung, "Bocah Jin Hao, ayah Jin San. Sedangkan untuk pernikahanku, tampaknya anak itu tidak bisa menjadi tuan." Mendengar kata-kata Jin Hao, pengusaha kaya itu tiba-tiba berkata, "Ternyata itu anak-anak dari keluarga Jin San, tidak heran itu begitu baik." Sambil berbicara, pengusaha kaya itu berdiri, menepuk pundak Jin Hao dan berkata, "Ya, kamu harus pergi makan juga. Aku akan berbicara dengan ayahmu tentang kamu dan putriku." Setelah berbicara, pengusaha kaya setengah baya meninggalkan restoran sambil tertawa. Menyaksikan pebisnis kaya parubaya pergi, Dutian dan Jin Hao berjalan ke meja makan. Menonton Zhu Hengyu menggunakan sendok kecil, gigit demi gigit, beri sup ayam harum ke mulut Yan Hui. Menatap Dutian dan Jin Hao, Zhu Hengyu berkata, "Aku tahu apa yang kalian berdua maksudkan, tapi..." Saat berbicara, Zhu Hengyu pertama kali memberi makan sesendok sup ayam ke mulut Yan Hui. Setelah itu, Zhu Hengyu memandang Dutian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pepatah lama itu bagus, kamu terlalu rakus untuk mengunyah, kamu pertama-tama kembali dan berlatih pagar flash, kemudian bicara tentang yang lain." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian mengangguk dalam kegembiraan, berharap, "Aku tahu kebenarannya adalah bahwa keserakahan lebih dari sekadar mengunyah, tapi Tuan dapat meninggalkan informasi kontak sehingga siswa dapat mengunjungi kontak informasi." Zhu Hengyu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak memiliki tempat tinggal tetap di kota surga ini. Namun, jika dia adalah satu-satunya, alangkah baiknya jika Yan kembali ke sana. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata, "Jika tidak apa-apa, lebih baik tidak mengganggu saya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda dapat mengirim seseorang ke daerah kumuh untuk menemukan saya. Namun, biarkan aku bicara dulu. Bahkan jika kamu pergi mencari aku mungkin tidak ada di sana. Apakah kamu bisa melihatku atau tidak tergantung pada keberuntunganmu." Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian sama sekali tidak kecewa. Selama dia tahu di mana dia bisa menemukannya, itu sudah cukup baginya. Meskipun Dutian ingin bertemu Zhu Hengyu kapan saja, Dutian tahu lebih baik bahwa nasib tidak dapat dipaksakan. Ketika tiba waktunya untuk melihat, tentu saja Anda bisa melihatnya. Ketika Anda seharusnya tidak melihatnya, bahkan jika Anda melihatnya, itu tidak ada gunanya. Ketika dia bahagia, Dutian berkata dengan keras, "Ya ampun, ada makanan dan minuman yang lezat, bahkan jika kamu membawanya ke saya." Cepat, mendengar kata-kata Dutian, pria itu tiba-tiba tersenyum. Ini adalah pelanggan besar. Setelah berteriak, koki belakang dengan cepat menjadi sibuk. Zhu Hengyu tidak banyak bicara ketika dia sedikit meliriknya. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengalihkan pandangannya ke Jin Hao. Dengan lembut mengambil serbet di atas meja, menyeka sudut mulut Yan Hui, Zhu Hengyu berkata, "Jin Hao, nasibku bersamamu sudah hilang. Karena kamu menyelesaikan tugas dalam 100 nafas barusan, maka aku akan memberimu kesempatan lagi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Hao berdiri dengan keras dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan." Melambaikan tangannya, Zhu Hengyu berkata, "Meskipun ayahmu sangat kasar padaku, dan bahkan memperlakukanku sebagai pembohong besar, tapi, lagi pula, itu ayahmu, bukan kamu." Zhu Hengyu meletakkan sipa di tangannya dan menatap Jin Hao dengan saksama. Menghadapi tatapan Zhu Hengyu, Jin Hao merasa seperti dia berkeringat deras hanya dalam sekejap. Melihat Jin Hao dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimanapun juga ayahmu adalah ayahmu. Apa yang tidak dia setujui, aku orang luar, dan sulit untuk membantumu. Meskipun aku tega membantumu, tetapi seperti hari ini, diarahkan ke hidung dan menyebutnya pembohong, aku tidak pernah ingin bertemu lagi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Hao tidak bisa menahan keringat. Meskipun Zhu Hengyu memberinya kesempatan lagi, sudah jelas bahwa Zhu Hengyu tidak akan pernah membantunya kecuali kontradiksi ini diselesaikan. Tentu saja, jika Jin Hao berlari pulang sekarang dan menyeret ayahnya. Ada hari-hari penindasan di sini, Jin San pasti akan bersujud dengan tulus untuk mengakui kesalahannya. Jangan katakan bahwa Zhu Hengyu bukan pembohong. Bahkan jika Zhu Hengyu adalah pembohong, Jin San rela tertipu dengan wajah Dutian. Tapi jelas, yang diinginkan Zhu Hengyu bukanlah permintaan maaf Jin San sama sekali. Sejujurnya, apa yang dia inginkan adalah posisi dan sikap Jin Hao. "Saya mengajari Anda ya, tetapi di manakah hati Anda? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah mengajari Anda apa yang dapat Anda lakukan. Di bawah pengaruh faktor-faktor lain seperti kasih sayang keluarga, mari menjadi musuh Anda." Hari ini, jika bukan karena rasa hormat Jin Hao untuk Zhu Hengyu dari awal sampai akhir, dia selalu berdiri di sisi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak akan pernah memberinya kesempatan dalam hal apapun. Namun, ini saja tidak cukup. Bagi Zhu Hengyu, posisinya tidak tegas dan dia selalu meremehkan menjadi pemain anggar. Zhu Hengyu tidak akan biasa bagi orang seperti itu untuk menjadi berbakat jika dia ingin pergi dari sisi ke sisi dan menyenangkan kedua belah pihak. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian hanya bisa menghela nafas. Dia memandang Zhu Hengyu dan kemudian ke Jin Hao.
Du Tiandao, sejujurnya, saya sangat berharap Tuan akan menolak Anda secara langsung dan mengusir Anda dari rumah. Tapi, Mer tentu saja tidak menyukai intrik, tipu daya, dan tipuannya sendiri, jadi, banyak hal, saya harus memberitahu Anda. Jin Hao terkejut ketika mendengar kata-kata Du Tian. Melihat Du Tian dengan bingung, Jin Hao berkata dengan bingung, baru saja, ketika Anda menyarankan saya untuk tidak mengejar saya pikir Anda punya rencana tapi sudah terlambat untuk memikirkannya. Tapi memikirkannya sekarang, kamu benar-benar menargetkanku. Kamu tidak ingin suamimu mengajariku, atau bahkan ingin mengusirku. Apakah aku menyinggung perasaanmu? Melambaikan tangannya. Du Tiandao, bagaimana Anda berhak menyinggung saya? Anda benar-benar menyinggung saya sebelumnya, apakah Anda pikir Anda dapat hidup sampai sekarang? Ini, menghadapi Du Tian, Jin Hao tampak kosong. Melihat penampilan Jin Hao yang bingung, Du Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu berada di taman hari ini, kamu adalah orang pertama yang berdiri dan meminta nasihat suamimu. Apakah kamu lupa? Aku belum lupa, tapi jadi apa? Melihat wajah kosong Jin Hao, Du Tian tiba-tiba tersenyum pahit, kadang-kadang Anda pintar dan luar biasa, tetapi kadang-kadang, pikiran Anda tampaknya kurang. Sambil menghela nafas, Du Tian berkata, kamu selangkah lebih maju dariku dan minta nasihat suamimu. Setelah suami Anda bersedia menerima Anda sebagai siswa, waktu bagi Anda untuk memasuki pintu suami akan lebih awal daripada milik saya. Menurut aturan pembalikan ranah 5 elemen, Jin Hao adalah senior, dan Du Tian hanya bisa menjadi junior. Ini tidak ada hubungannya dengan usia atau apapun. Apa? Mendengar kata-kata Du Tian, Jin Hao langsung mengerti. Anda ingin mengusir saya karena urutan peringkat. Apakah ini sangat penting? Kata Jin Hao diam-diam. Urutan peringkat. Mendengar kata-kata Jin Hao, Du Tian terkejut untuk waktu yang lama dan tidak bisa berbicara. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu dan Yan Hui dalam pelukan. Zhu Hengyu juga menatap Du Tian pada saat yang sama. Di bawah tatapan semua orang, Du Tian mengangkat bahu dan berkata, sebenarnya, apa yang aku perjuangkan bukanlah urutan peringkat. Yang aku perjuangkan adalah identitas murid Tuan Kaisan. Apa? Murid gunung yang hebat. Mendengar kata-kata Du Tian, Jin Hao benar-benar tercengang dan membeku di tempat. Otak sedang berpikir cepat menganalisis. Segera, Jin Hao tiba-tiba mengerti. Melihat Cao Du Tian dengan takjub, Jin Hao berkata dengan tak percaya, maksudmu, suamiku mengizinkanku untuk melepaskan panci sup ayam dalam 100 napas, apakah ini untuk menguji apakah aku cocok menjadi murid gunung? Menghadapi pertanyaan Jin Hao, Du Tian mengangkat bahu dan berkata, selain itu, apakah ada kemungkinan lain? Atau, apakah kamu pikir suamimu orang jahat semacam itu? Ini, mendengar kata-kata Du Tian, Jin Hao terdiam. Iya, sejak saya bertemu dengan Pak kata-katanya, perbuatan, dan tindakannya sangat mendalam. Dalam kasus apapun, sama sekali mustahil bagi suami Anda untuk membiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan hanya karena kejahatan di dalamnya. Meskipun pengusaha kaya setengah baya berkata jelek, tapi itu masuk akal. Sup ayam adalah sup ayam, bukan eliksir. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah minum sup ayam itu, penyakit Yan Hui akan sembuh? Atau, jika Anda meminumnya nanti, Yan Hui akan menjadi tak berdaya. Jelas, makna pria mabuk Zhu Hengyu tidak berarti minum sama sekali. Sebenarnya, saya sengaja menemukan alasan untuk menguji kemampuan Du Tian dan Jin Hao untuk menangani berbagai hal. Memikirkan ini, Jin Hao tiba-tiba muncul dengan senyum gembira di wajahnya. Tapi segera, senyum Jin Hao memudar. Melihat Cao Du Tian tanpa daya, Jin Hao berkata, juga katakan padaku, kadang-kadang pintar dan kadang-kadang bodoh, bukankah kamu sama? Saya juga. Setelah mendengar kata-kata Jin Hao, Du Tian tiba-tiba tampak bingung. Jin Hao menoleh untuk melihat Zhu Hengyu, tersenyum pahit dan berkata, aku hanya bisa menempati peringkat kedua, kan? Katakan padaku, mengapa kamu berada di peringkat kedua? Mengangkat bahu, Jin Hao menganalisis. Jika itu hanya untuk menguji apakah Jin Hao cocok untuk menjadi murid besar. Kemudian, cobalah Jin Hao, mengapa Du Tian juga mengujinya sebelumnya. Jelas, Zhu Hengyu tidak memiliki kecenderungan sama sekali di dalam hatinya. Meskipun, untuk membalikkan aturan 5 elemen, siapapun yang memuja entry pertama akan menjadi murid gunung yang hebat. Tapi Zhu Hengyu adalah pria dengan hati besar, di mana dia bisa terikat oleh aturan itu. Sebenarnya, Jin Hao adalah orang pertama yang berdiri dan mendapatkan saran dari suaminya. Namun, Zhu Hengyu hanya menunjukkan kesalahannya, dan tidak memberitahunya kemampuannya yang sebenarnya. Du Tian adalah yang pertama dibimbing oleh master dan mengajarkan aksi itu. Dan sebenarnya, itu juga Du Tian, yang pertama melakukan upacara setengah guru, dan suaminya juga menerimanya. Pada dasarnya, bahkan, sampai sekarang, Zhu Hengyu belum menerima mereka berdua. Oleh karena itu, berbicara tentang siapa yang memulai lebih awal dan siapa yang memulai terlambat adalah omong kosong. Du Tian mengangguk dan berkata, aku juga memikirkan apa yang kamu katakan, tapi, apakah kamu lupa sesuatu? Lupa apa? Setelah mendengar kata-kata Du Tian, Jin Hao menjadi bingung terlebih dahulu. Tapi segera, dia mengerti.
Menggelengkan kepalanya, Jin Hao berkata, maksud Anda gagal bernegosiasi, dan negosiasi saya berhasil, jadi saya menang. Saya seorang murid besar. Dengan senyum masam, dia mengangkat bahu, dan berkata, kamu memenangkan ujian, kamu tentu saja seorang murid besar, bukan? Jin Hao berkata, kamu mengambil kemenangan atau kekalahan terlalu penting. Terkadang kemenangan mungkin bukan kemenangan, dan terkadang kekalahan mungkin bukan kekalahan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan suamiku, tetapi jika aku berubah menjadi suamiku, aku pasti akan memilihmu untuk menjadi murid besar. Zhu Hengyu tertawa keras ketika mendengar kata-kata Jin Hao. Awalnya, Zhu Hengyu menyita dua pria yang ingin disebut sebagai murid. Tetapi semakin banyak kontak, semakin banyak Zhu Hengyu menemukan bahwa kedua orang ini tidak mudah. Keduanya orang yang sangat pintar dan sangat berbakat. Apalagi mereka sangat berani. Namun, Jin Hao berada pada tingkat masyarakat yang relatif rendah. Ketika ia mulai melakukan sesuatu, meskipun ia tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, ia tidak akan dibatasi oleh terlalu banyak pembatasan. Semua hari berbeda. Dia adalah orang yang sangat berorientasi pada aturan. Semua kata dan perbuatan harus sesuai dengan etiket, moralitas, dan aturan. Ke kanan, duduk dengan benar, dan tegak. Bahkan orang yang pilih-pilih tidak dapat menemukan masalah. Melihat Zhu Hengyu tertawa, Jin Hao dan Du Tian memandang Zhu Hengyu dengan penuh harap. Saat ini, Jin Hao berpikir Du Tian cocok untuk menjadi murid besar. Bagaimanapun, meskipun Du Tian gagal dalam negosiasinya, gaya akting Du Tian luar biasa, beralasan dan terorganisir dengan baik. Bahkan jika negosiasi gagal itu tidak akan merusak citra dan keagungannya sendiri. Sudah sepantasnya dia menjadi murid besar dan bertindak sebagai wakil dari para murid sang suami. Dalam pandangan Du Tian, Jin Hao lebih cocok untuk menjadi murid besar. Untuk satu hal, dalam persaingan dengan Jin Hao, dia adalah pecundang. Karena ada kompetisi, hasilnya sangat penting, dan semuanya harus mengikuti aturan. Tidak dapat dikatakan bahwa pemenang dieliminasi dan yang kalah diterima sebagai gantinya. Pendekatan semacam itu tidak mungkin meyakinkan publik, dan itu pasti akan menarik banyak kritik. Kedua, gaya Jin Hao eklektik. Tidak akan terikat oleh peraturan dan regulasi, memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menangani berbagai hal, dan dapat lebih membantu Pak dan berbagi kekhawatirannya. Menghadapi tatapan keduanya, Zhu Hengyu mengambil cangkir teh dan menyesap teh harum. Lalu dia berkata dengan tenang, gagasanmu baik-baik saja. Menempatkan cangkir teh dengan lembut, Zhu Hengyu menatap keduanya dan berkata, mengapa kita harus mengatur urutan untuk memisahkan ketinggian atas dan bawah? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Tian tertegun dan berkata, jika tidak ada ketertiban, tinggi dan rendah, penatua dan anak, maka itu tidak sepenuhnya kacau, dan telah menjadi masa. Hentikan. Begitu kata-kata Du Tian jatuh, Zhu Hengyu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak bermaksud untuk membedakan urutan dan tinggi, tetapi kapan aku mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara yang tertua dan yang muda? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Du Tian tertegun. Namun, bahkan urutan dan tinggi dan rendah tidak dibedakan. Jika Anda muda dan tua, saya mengerti. Du Tian Dao, poin Tuan adalah bahwa ketika Anda memasuki pintu Anda, mereka semua bersaudara, dan satu sama lain diurutkan berdasarkan usia. Tidak. Begitu kata-kata Du Tian jatuh, Jin Hao berkata dari samping, Tuan telah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara naik dan turun, dan tidak ada urutan. Mengapa kamu menyortir satu persatu? Setelah memasuki pintu Tuan Zhu, semua orang adalah keluarga. Meskipun usia setiap orang memang panjang dan muda, tetapi orang tua harus mencintai dan merawat yang muda, dan yang muda harus menghormati dan mencintai yang lebih tua. Atas dasar ini, setiap orang sedekat keluarga, saling membantu, dan satu sama lain sama, dan tidak ada yang tinggi dan rendah. Mendengar kata-kata Jin Hao, Du Tian tertegun dalam sekejap dan berkata dengan kagum, ini sangat bagus, sangat bagus. Mengapa Anda harus memesannya? Bahkan jika itu adalah kakak laki-laki, itu tidak harus membiarkan adik Anda mengikuti instruksinya. Jika ada masalah, kami akan menyatukan dan menyelesaikan masalah bersama. Sedangkan untuk siapa kepala sekolah itu tidak ditentukan oleh perintah orang tua dan anak-anak. Siapapun yang lebih baik dalam aspek ini, siapapun yang berdiri untuk menjadi tuan rumah. Antara satu sama lain, hanya pembagian kerja yang berbeda, tetapi tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Ngomong-ngomong soal, Jin Hao dan Du Tian menoleh dan memandang Zhu Hengyu pada saat yang sama, ingin memverifikasi ide mereka sendiri, apakah itu yang dipikirkan sang suami. Menghadapi tatapan keduanya, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, kalian semua mengatakan ini, tapi saya pikir ini sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Zhu Hengyu memandang Jin Hao dari atas ke bawah, dan berkata, karena Anda ingin bergabung dengan saya, ada begitu banyak hal Anda dapat memikirkannya. Jin Hao menyadari bahwa dia belum memberi penjelasan kepada Zhu Hengyu. Jin Hao berkata, Tuan, saya sudah berpikir sangat jernih, sangat teliti. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zhu Hengyu berkata, jika ini masalahnya, maka Anda dapat membicarakan pikiran Anda.
Mengangguk dengan penuh semangat, Jin Hao membuat ekspresi serius. Sebelum bergabung dengan Zhu Hengyu, baik Jin Hao dan Du Tian hanya bisa memanggil Zhu Hengyu Mer. Tapi begitu dia bergabung dengan sekte Zhu Hengyu, itu benar-benar berbeda. Bahkan jika itu hanya seorang murid bernama, dia harus dihormati sebagai Tuan Zhu Hengyu. Orang tuamu memberimu hidup, dan mereka baik padamu. Tetapi itu tidak cukup untuk membangkitkan Anda. Orang bukan babi, dan mereka bisa membunuh pemakan daging kecuali mereka tumbuh dewasa. Hidup seseorang adalah mengejar cita-cita, mengejar impian, dan mewujudkan makna hidup. Pada saat ini, Anda membutuhkan seorang guru untuk berkhotbah, mengajar karma, dan menyelesaikan keraguan untuk Anda. Yang mana yang lebih penting, anugerah pengasuhan orang tua atau anugerah pengasuhan Tuan? Pada titik ini, Jin Hao harus membuat pilihan. Jika Jin Hao percaya bahwa kasih sayang orang tua sama besarnya dengan surga, semua perintah orang tua harus diikuti. Jadi Zhu Hengyu tidak akan menerima murid seperti itu. Saya menyampaikan kemampuan Anda. Akibatnya, dengan sepatah kata orang tua Anda mengkhianati guru. Dia bahkan menoleh, mengarahkan ujung pisau ke Tuan, dan memusnahkan keluarga Tuan. Saya bertanya, siapa yang berani menerima murid seperti itu? Saya mengajari Anda keterampilan Anda, dan saya tidak pernah berharap bahwa suatu hari Anda akan menoleh untuk berurusan dengan saya. Apa pepatah lama? Saya mengajar murid saya, dan mati kelaparan master. Jangan pikir ini lelucon. Selama berabad-abad, hal-hal seperti itu sudah lama lumrah. Antara pikiran cepat di otak. Jin Hao menarik napas panjang dan berkata dengan datar, orang tuaku memberiku hidup dan membesarkanku, dan mereka membesarkanku hingga dewasa. Jenis pengasuhan seperti ini, saya harus tetap membayar. Melahirkan anak-anak dan wariskan keluarga, biarkan mereka menikmati kebahagiaan anak dan cucu. Pada hari kerja, saya juga peduli pada mereka, merawat mereka, menemani mereka, dan mengakhiri usia tua mereka. Saya akan memenuhi semua kewajiban yang harus dipenuhi anak-anak, dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Namun, semua ini terbatas pada rumah. Terkurung dalam ruang lingkup urusan keluarga. Begitu saya meninggalkan rumah, saya adalah orang sosial. Sebagai orang sosial yang sehat, saya memiliki ide-ide saya memiliki pekerjaan saya, dan saya memiliki karir saya. Dan semua ini, hanya aku yang bisa memutuskan. Bahkan jika Anda dekat dengan orang tua Anda tidak dapat campur tangan dan ikut campur. Bahkan jika mereka campur tangan dengan paksa, saya tidak akan pernah mendengarkan. Hidupku sendiri terserah pada diriku sendiri. Mungkin di mata orang tua saya, banyak ide dan pilihan saya sangat bodoh dan sangat salah. Tapi apa masalahnya? Siapa yang hanya bisa melakukan hal yang benar seumur hidup? Siapa yang tidak bisa membuat kesalahan seumur hidup? Ini hidupku adalah Tuanku. Bang bang, mendengarkan kata-kata Jin Hao yang penuh semangat, Du Tian menamparkan tangannya dengan mata yang cerah. Tidak ada yang lebih baik dari segalanya, untuk mendukung dan menyetujui kalimat ini. Sepanjang jalan, itu disebut Zhou Tian ketika disebut Zhou Tian. Mereka mengalami penculikan keluarga dan penculikan moral. Sebagai seorang pribadi, ia mencampuri apa yang ia lakukan. Ini tidak diizinkan, itu tidak diizinkan. Kota tempat dia bekerja keras untuk membangun juga akan dikembalikan ke asosiasi klan. Dia, penguasa kota, kehilangan semua haknya. Bukannya dia membenci orang tua klan. Jika Anda benar-benar menyerahkan Tiandu Cheng kepada mereka, saya takut bahwa dalam 3 tahun, Tiandu dikalahkan oleh mereka. Semua industri akan diprivatisasi oleh mereka. Tidak akan lama sebelum langit berakhir dan aku takut langit akan runtuh. Melihat mata Jin Hao dan Du Tian bersinar, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu memutuskan hidupmu? Kedengarannya sangat bagus. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Du Tian dan Jin Hao tertegun pada saat yang sama. Dalam kehidupan mereka sendiri yang bertanggung jawab, jadi di mana mereka menempatkan suami dan tuan mereka. Jin Hao tidak perlu mengatakan lebih banyak, dia belum pernah ke guru. Adapun Du Tian, meskipun ia telah belajar satu set latihan dengan orang lain, pada kenyataannya, itu hanya hadiah untuk rahmatnya yang menyelamatkan jiwa, dan ia tidak menerima Du Tian sebagai murid. Karena itu, Du Tian, seperti Jin Hao, tidak pernah menyembah seorang guru. Sejenak Du Tian tertawa cepat. Melihat Zhu Hengyu dengan hati-hati, dia berkata, hidupku memang diputuskan sendiri. Tidak ada keraguan tentang ini. Hanya, keputusan yang saya buat adalah mendengarkan guru, belajar dari guru, dan mempelajari prinsip-prinsip kehidupan. Mendengar apa yang dikatakan Du Tian, Zhu Hengyu menatap Du Tian dengan tatapan tidak setuju, dan kemudian berkata, ya, ini terdengar sangat nyaman. Tapi apa yang saya katakan, apakah Anda benar-benar mau mendengarkan? Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Du Tian menepuk-nepuk dadanya dan berkata dengan bangga, selama aku Du Tian berkata, maka tidak akan pernah terhitung. Jika Anda memiliki instruksi, silakan bicara. Setelah melihat Du Tian secara mendalam, Zhu Hengyu berkata, ya, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan memberimu kesempatan.
Di jeda, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, kamu kembali sekarang, mundur dari posisimu sebagai penguasa kota, dan jual semua properti dengan namamu. Setelah semua ini selesai, kamu bisa membawa uangmu dan datang ke perkampungan kumuh untuk menemukanku. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, itu bukan hanya Dutian. Bahkan Jin Hao benar-benar terpana. Benar-benar lelucon. Itu semua dibuat pada hari ini, tetapi dibangun setiap hari. Saat ini, Tiandu Cheng telah berkembang selama lebih dari 1000 tahun. Pada hari ini, ibu kota terhubung dengan ibu kota dengan darah. Bagaimana bisa dikatakan Anda menyerah dan menyerah? Melihat Dutian tercengang dan tercengang, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa, mungkinkah apa yang kamu katakan tadi hanya untuk mengatakan apakah itu membuatku bahagia? Tidak, yang itu. Menghadapi Zhu Hengyu, langit benar-benar bingung. Sebagai penguasa kota Tiandu, bagaimana bisa begitu mudah untuk melepaskannya? Bagi Dutian, ibu kota pada hari ini seperti anaknya. Anak saya sendiri, betapa rela meninggalkannya dan memberikannya. Melihat Dutian dengan wajah kosong, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, karena tidak maka kamu pergi dengan cepat, ketika kamu telah melakukannya, datang kepadaku lagi. Jika tidak, bahkan jika Anda melihat saya, itu tidak masuk akal. Saya tidak akan memberi Anda saran lagi. Menghadapi dorongan Zhu Hengyu, Dutian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama. Sikap Zhu Hengyu telah diungkapkan dengan sangat jelas, sangat jelas. Sama sekali tidak mungkin hanya bermain dengan mulut Anda. Karena Anda mengatakan semuanya tergantung pada saya. Nah, pertama mengundurkan diri dari tahta penguasa kota. Kemudian jual semua properti atas namanya sendiri. Akhirnya, dengan semua uangnya, pergi ke Zhu Hengyu. Meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bahwa uang itu juga untuk Zhu Hengyu. Bukankah Anda mengatakan semuanya tergantung pada guru? Jadi, ini adalah perintah pertama dari guru. Jika ya, Zhu Hengyu secara alami akan menerimanya sebagai murid. Jika tidak bisa, tetaplah tinggal di tempat anginnya sejuk. Menonton Dutian pergi dengan putus asa, Jin Hao tidak bisa menahan untuk menelan. Saya tidak tahu, tugas apa yang akan menunggunya selanjutnya. Jin Hao ketakutan. Zhu Hengyu menoleh dan menatap Jin Hao dan berkata, bagaimana menurutmu? Seperti Dutian, apakah kau mendengarkan guru? Mengangguk keras, Jin Hao berkata, guru memberitahu saya apa yang bisa saya lakukan, jadi saya mendengarkan guru secara alami. Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu berkata, ya, karena kamu mendengarkan semuanya guru, maka kamu segera pulang. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Tapi kamu harus segera berhenti sekolah, pergi ke toko pandai besi, dan serang aku. Apa? Hit the iron. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah Jin Hao kusam. Melihat Jin Hao yang tercengang, Zhu Hengyu berkata, untuk bulan depan Anda akan menempa perisai besi misterius 100 sisi yang ditempa setiap hari. Hari ini, 1 bulan kemudian, Anda mengambil 3000 perisai palsu dan pergi ke daerah kumuh untuk menemukan saya. Benar, melihat Jin Hao, Zhu Hengyu berkata, setiap perisai harus ditempa oleh tangan Anda sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, atau kamu oportunistik, biarkan orang lain membantu. Maka sama sekali tidak ada nasib antara kamu dan aku. Kamu tidak harus datang padaku, dan aku tidak akan melihatmu lagi. Setelah berbicara, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, oke, waktu sudah habis, cepat dan pergi. Membuka mulutnya. Tiba-tiba, Jin Hao tidak tahu harus berbuat apa. Yang pertama adalah putus sekolah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil bagi ayahnya untuk mengizinkannya putus sekolah. Selanjutnya, dalam waktu 1 bulan, 3000 sisi 1000 perisai besi yang sangat besar ditempa. Seberapa banyak zat besi yang terbuang sia-sia. Dan yang paling penting, hampir mustahil untuk menempa 100.000 perisai palsu sehari. Bahkan jika dia menjabat tangannya, dia tidak akan bisa memalsukan begitu banyak perisai besi yang sangat besar. Namun, sekarang, Jin Hao juga tahu. Tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Dibandingkan dengan tugas yang diterima Dutian, apakah ini pediatri sama sekali? Berbalik putus asa, Jin Hao, seperti Dutian, keluar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini.